Once upon a time, there was a creature that lived in this world thousands of years ago. They are the Jinn. They live peacefully among each other race until one day, someone breaks the rule. He will come to take over the world. They call him a genius, brilliant, but wild to wild. Divine Series, final episode. They strive for war, die in the name of their ambition. They scream for their goals. But what they fight is the divine. Power's madness gives birth to a beast, fierce and untamed. Still, no mortal can resist the will of the Almighty. In the ultimate symphony of chaos, warfare yields only extinction. Terus dalam diskusi camp itu masih ada diskusi lain juga. Satan bertanya dalam bisik kepada panglimanya. Satan berkomentar, bagaimana dengan para suku? Para suku-suku yang sumber dayanya kita bakar. Terus panglima menjawab, mereka semua protes dan marah, tapi tidak perlu khawatir. Sebentar lagi mereka akan aku habisi. Satan tersenyum. Oke, jadi kayak ada solusi lah kalau mereka macam-macam. Gitu loh. Oh. Feeling gua di kitab pasrah itu kalau mereka macam-macam, mereka itu bakal diracunin. Gitu. Tapi kalau mereka macam-macam kan, kalau nggak macam-macam nggak diapain kan? Nggak, masih dalam kondisi satu misi masih aman. Tapi kalau udah memberontak segala macam, Satan udah nyiapin racun soalnya. Oh. Dia kan ahli dalam menyiasatin solusi dengan kejahatan. Iya, dia tuh selalu membuat kalau gue pikir-pikir dia tuh selalu memberikan solusi masalah dengan kejahatan, bukan dengan solusi kebaikan tuh. Kocak ya. Dia selalu memberikan solusi kejahatan di setiap masalah-masalah, bukan solusi kebaikan. Iya. Udah ada perang, meracuni, membunuh, semuanya seperti itu. Lanjut ya. Satan lantas bergegas menuju ke kerajaan jin humanoid yang telah hancur terbakar oleh hawa panas. Dia menuju atau suhu panas. Dia menuju ke ruang pusaka yang sudah hancur, melihat ke ruang pusaka di kerajaan bangsa humanoid, melihat-lihat apa yang sekiranya dapat bermanfaat baginya. Dan disitulah dia menemukan pusaka berbentuk mata yang membuatnya dapat berteleportasi dengan cepat. Satan lalu menggunakan alat itu untuk berpindah ke taman tuan dan bekerja seperti biasa layaknya tidak terjadi apa-apa. Jadi dia gue rasa dia udah tahu bahwa kerajaan humanoid ini punya sebuah pusaka. Ya mata tersebut, gitu loh. Akhirnya terjawab ya. Terjawab. Pertanyaan selama ini. Gitu. Oke. Tapi gue nggak tahu, belum tahu dibuatnya kapan segala macam berdasarkan, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Satan tahu soal ini. Ya balik lagi gue rasa dia kan belajar banyak ke guru yang udah dipenjara sama dia. Gitu. I see. Baik ya dia menjara gurunya. Berarti memang dia sendiri punya agenda pribadi ya? Punya agenda pribadi untuk masing-masing perangnya itu. Dia harus menyelamatkan kondisi gitu loh. Dia sudah membuat plan A sampai Z bisa dibilang supaya dia tuh aman, dianya aman ya. Supaya dianya aman, bukan orang lain, bukan bokapnya, bukan kerajaannya, tapi dianya aman. Dia udah membuat solusi A sampai Z. Berarti solusi yang terbaik itu adalah solusi untuk dirinya, bukan untuk semua orang kan? Ya iya. Bukan banyak orang kan? Ya iya. Ya, self-center banget ya. Itu masuk kita ngomongin perbaikan sistem menurut versinya dia. Sebenarnya dia tuh lagi mensolusikan atas ambisinya sendiri sih. Iya. Iya nggak sih?
Lanjut ya. Dikisahkan selama dua perang yang sudah diceritakan sebelumnya berlangsung, Satan tetap bekerja di taman Tuhan seperti biasa. Ketika peperangan terjadi, dia hadir. Namun ketika sedang rehat atau perjalanan perang, dia kembali bekerja di taman Tuhan. Wih, hebat ya operanya. Setelah hancurnya humanoid, Satan dengan tenang dan merasa menang kembali bekerja di taman Tuhan. Ia membiarkan semua yang terjadi di bumi tanpa ada rasa khawatir. Dirawat wajahnya psikopat emang. Dengan jimat yang ia punya, kini ia bisa dengan lebih mudah untuk berpindah tempat dan mendapatkan informasi lebih banyak. Ia pun menaruh jimat tersebut dan menyembunyikan jimat tersebut di akar semak-semak pohon di taman Tuhan. Jadi dia punya berangkas, yaitu di akar-akar semak-semak di taman Tuhan itu. Saat itu, tidak jauh dari keberadaan Satan, terlihat ada sosok Gabriel dan Lucifer yang sedang berada di sebuah pos jaga. Jadi Satan lagi kerja di sekitar posnya Lucifer nih. Lagi istilahnya kayak lagi menyemai atau membuat tumbuhan itu jadi tumbuh dan baik gitu lah. Saat itu Gabriel memandangi Satan dengan tatapan datar kayak gitu, datar. Namun memberikan impresi tidak suka. Dia tahu. Intinya Gabriel tahu apa yang terjadi. Tapi balik lagi, dia bukan tipe dia di saat dia ditugaskan untuk mengarsipkan atau menuliskan sejarah, dia kan nggak boleh menggosip. Yes. Ya nggak. Yeah. Jadi tugas dia mencatat, tapi hanya cukup mencatat dan dilaporkan ke Tuhan, tidak disebarluaskan sebenarnya. Ya intinya Gabriel bukan tukang gosip dah. Oke. Ini nggak gosip juga di pos itu, tapi dia tahu yang sebenarnya. Lalu dia menoleh ke arah Lucifer. Jadi Gabriel setelah natap Satan, dia natap Lucifer. Jadi kayak baris gini, ini Satan nih, gue ini Gabriel nih. Gue liat Satan tuh kayak sinis gitu. Tapi pas gue ngeliat lu, gue matanya ke arah Lucifer dengan tatapan wajah iba. Jadi kayak gue kasihan sama lu gitu loh. Karena bangsa lo tuh ya udah hancur gitu loh. Lucifer saat itu entah kenapa merasa hampa. Tiba-tiba juga mungkin perasaan feeling kok gue gak enak banget. Jadi seolah-olah kayak di gambaran rasa Lucifer saat itu kayak ngerasa kayak aduh, kayak sebagian apa itu kayak gak enak. Kalian pernah lah guys? Iya pernah banget. Bahkan makan enak pun rasa gak enak kayak enak gitu ya. Gitu ya sih. Nah Lucifer ngerasa saat itu. Dia ngerasa kayak Lucifer saat itu entah kenapa merasa hampa. Ia bicara pada Gabriel bahwa dia bahkan tidak bisa menikmati rasa minuman yang ia minum. Jadi kayak dia kayak menikmati apapun tuh kayak nggak menikmati aja gitu. Gabriel tahu akan semua kejadian karena dia mencatat semua kejadian yang terjadi di langit maupun di bumi. Tapi Gabriel diberitahukan oleh Tuhan bahwa ada hal yang boleh dibicarakan, namun ada juga yang tidak boleh ia bicarakan. Ya Gabriel hanya bisa terdiam dan iba terhadap Lucifer karena yang sebenarnya terjadi adalah ibunya tercinta, sang Lucifer, telah tewas terbakar oleh naga dari kerajaan Satan itu Nibel. Dia meninggal di dalam kerajaan humanoid akibat peperangan Satan. Jadi dia tuh bukan dibunuh tapi efek perang, meninggal berdasarkan efek perang. Gabriel tahu itu. Jadi makanya dia gue iba lihat lo gitu kayak bangsa lo meninggal, terus kayak nyokap lo meninggal gitu. Tapi kayak dia nggak sampai hati untuk ngomong itu kan ibaratnya kayak rahasia Tuhan, jadi kayak dia nggak bisa ngomong itu, tapi gue tuh iba sama lu gitu. Jadi dari sisi Gabriel juga berat juga gitu kan, dia hanya bisa diam, terus dia nggak bisa gitulah ya balik jadi semua rahasia tuh Gabriel tahu. Ya kayaknya nggak lucu juga kan, ibarat logika kan, di saat dia menciptakan semua makhluk lain ya bahaya dong. Rahasia Tuhan bakal tahu dong segala macam. Nah, di sini tugas Gabriel di saat dia diberikan sebuah anugerah untuk mengetahui. Jadi dia mengetahui apa yang telah terjadi. Ya, dia dianugerahin kekuatan atau anugerah seperti itu sama Tuhan, tapi tidak untuk digosipkan atau disebarluaskan. Itu tanggung jawab dia lah. Berat loh. Kebayang gak sih lu punya teman deket
Gak tahu ya, jadi kayak aduh gimana sih, kayak nggak sampai hati aja gitu, berat jadi Gabriel sebenarnya nahan perasaan itu. Menarik ya Kak dari statement tadi. Gabriel bertanggung jawab untuk merahasiakan apa yang dia tahu gitu di catatan dia lah sebagai sekretaris Tuhan gitu. Tapi kenapa rahasia besar ini Kakak tahu dan akhirnya kita semua tahu gitu? Kenapa? Gue minum dulu untuk menjawab pertanyaan lo yang berat ini. Gue suka pertanyaan lo yang ini, gue suka. Iya. Disinilah gue curiga. Berarti ke depan ada sesuatu yang kita sadari. Ngerti gak? Ada sesuatu yang sebentar lagi bakal bermasalah. Gue nggak tahu apa. Tapi bentar lagi, gue nggak tahu. Ya itulah ya. Intinya kita bukan ngebahas kiamat, tapi gue rasa kita ini masuk akhir zaman sebenarnya. Jadi siap-siap lah ya guys ya, tabunglah amal, pahala, kebaikan kalian. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan Kakak sebagai, gue tuh hanya pengingat. apa namanya? Sebagai apa namanya? Wangsit gitu ya? Ferdi, diam kau Fer. Kakak sebagai kayak yang Ya gue hanya mengingatkan aja. Gue adalah sebagai pengingat aja. Hey guys gitu. Gue nggak. Ya gue hanya pengingat gitu aja. Dan mengingatkan ke diri kita masing-masing. Iya. Gitu. Mengingatkan kalian semua bahwa ada pernah sebuah makhluk yang di bumi hanguskan. Iya. Karena permasalahannya ya berhubungan dengan berhubungan dengan apa ya? Ambisi, penyakit hati segala macam. Dan ini mulai terulang nih. Iya. Mulai terulang nih. Jadi patternnya sama nih. Nah, itulah tugas gue, cuma ngingetin aja sih. Mungkin ya salah satu gue cuma hanya mengingatkan sih. Gue bingung jawabnya jujur, tapi gue jujur ya, secara perasaan gue pas gue udah baca kitab pastor tuh gue merasa kayak bentar lagi nih berarti. Gitu. Banyak masalah pasti ke depan ini. Tapi nggak tahu apa gitu. Gue nggak tahu apa, tapi pasti banyak masalah kayaknya. Dan aku dan para The Guardians juga pasti bersyukur sih kayak tahu informasi ini gitu kan, jadi kita lebih tahu lebih melihat diri sendiri dulu, udah oke nggak gitu, masih banyak salah apa masih banyak yang harus diperbaiki, ya nggak sih? Ya makanya gue bilang kan ke anak-anak DA, gue bilang gue selalu bilang ke mereka bahwa kita ini bukan pemuka agama loh, kita tuh bukan pemuka agama, tapi membingungkan. Di saat orang nonton kita, mereka sadar. Di situ kayak lu aneh gak sih? Gue bukan ustadz, lo bukan pendeta, lo bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Berarti kan di sini kan ada tugas sebenarnya. Isi. Ngerti gak? Khususnya kakak sih yang bisa baca. Intinya gini guys, mari kita saling mengingatkan bahwa jangan melihat perbedaan, oke? Setiap manusia pasti punya tugas dalam hidupnya. Kita harus berfokus pada tugas itu, bukan perbedaannya. Balik lagi, karena apa kita berfokus pada perbedaan? Karena kita karena kita tidak berfokus sama tugas dan berpikir pada duniawi, dan kita lebih berfokus pada duniawinya, bukan tugas menuju untuk ke sisi Tuhan itu. Ya kita nggak tahu kan, maksudnya gimana kita ngomongnya ya? Jangan ada kemelekatan lah terhadap hidup kita. Kita tinggal jalanin hidup kita jalanin tugas hidup kita, biar kita pas kita nggak ada tuh ya kita di sisi Tuhan lah. Itu aja sih poinnya. Nah, gue nggak mau kayak pemuka agama lah. Menarik. Statement ini sangat menarik. Oke. Intinya belajar. Gue aja pribadi kalau boleh jujur kurangin kemelekatan sih. Aku juga setuju gitu. sih. Jadi kayak ya pelan-pelan, kalau emang ini ambisi gue udah mulai kurangin apapun itu. Kalau gue ngerasa ini salah, udah pokoknya filter gue lebih kuat daripada dulu. Kalau gue boleh jujur, filter gue lebih kuat. Ini salah, gue nggak mau gitu. Apapun, kalau ini udah nggak bener, udah gue nggak ambil gitu. Gue percaya banget Tuhan, makin percaya banget dengan Tuhan gitu. Itu sih yang gue rasain. Gue harap kalian juga gitu. Oke, lanjut ya. Di momen yang tidak lama setelah itu, setelah dia mendapatkan benda tersebut, Satan yang kini memiliki jimat teleportasi, dia mencoba untuk menguping perintah Tuhan terhadap pasukan malaikat. Dari apa yang ia dengar dan ia lihat saat itu, Tuhan memerintahkan para malaikat lain yang kekuatannya jauh di atas Lucifer untuk berjaga-jaga. Terus
Tuhan mengatakan atau berucap, apa yang terjadi di bumi. Jadi kayak Tuhan itu, gue jelasin dulu sedikit ya. Jadi Tuhan itu kayak ada diskus sama malaikat, tapi gue nggak tahu nih malaikat siapa, gue nggak tahu. Yang jelas bukan Lucifer. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak Lucifer tuh nggak tahu kondisinya. Jadi kayak dia ngomong sama malaikat yang lain. Gue nggak tahu siapa. Apa yang Bukan Gabriel ya, Kak? bukan. Gue rasa dia ada. Gue melihat beberapa, tapi gue nggak melihat Lucifer, tapi belum tahu Gabriel. Lanjut ya. Terus Tuhan kayak bersabda gitu lah. Apa yang terjadi di bumi, biarkanlah terjadi di bumi. Jangan sampai ini meluas sampai keluar bumi atau galaksi lain. Halangi semua yang mencoba memperluas ini atau memperluas keributan ini. Dan kalau memang perlu, perangi mereka yang mencoba untuk menerobos batas. Kirimlah para nabi-nabi dari pihak jin untuk membenahi apa yang ada, dan agar para jin kembali ke arah kitab suci dan menjadikan semua ini menjadi pelajaran untuk mereka. Jadi saat itu kalau gua pahami dari sabda Tuhan itu kayak memerintahkan malaikat-malaikat lain untuk menjaga sekitar bumi supaya perperangan itu nggak meluas kemana-mana. Ditakutkan Satan berhasil berhasil banyak menguasai, terus dia bikin upgrade lagi, terus dia menyerang galaksi lain. Ditakutkan. Jadi kayak pada akhirnya tuh kayak malaikat disuruh menjaga perbatasan bumi supaya tidak meluas, kericuannya supaya tidak meluas. Pokoknya di situ. Berarti itu perang pertama di universe juga dong? Nah, belum tahu kalau untuk itu. Cuman kondisi itu aja yang gue dapetin dari bahasa Tuhan. Lanjut. Begitulah kurang lebih apa yang disampaikan Tuhan kepada para malaikat saat itu. Satan yang mulai merasa cemas dan curiga dengan perintah Tuhan tersebut, dia khawatir Tuhan tahu apa yang telah ia perbuat. Tapi di sisi lain, dia merasa bahwa dalam perintah tersebut tidak ada nama dia dan tidak ditunjukkan untuk dia. Dia kembali tenang dan pergi meninggalkan taman Tuhan dengan jimatnya kembali menuju bumi seusai ia bekerja. Jadi dengan alat tersebut dia berhasil menguping. Tapi gua rasa dia sadar menguping, Tuhan tahu. Gitu. Jadi dengan alat itu ya. Jadi kayak bisa, ya dia kan bisa pindah-pindah tuh. Iya. Dia rasa Tuhan itu kayak kok nyuruh pasukan, kok Tuhan berkata ke malaikat tersebut tentang pasukan, tentang menjaga gitu. Berarti kan Tuhan tahu yang terjadi di bumi, tapi nggak tahu siapa pelakunya. Gitu. Karena dia tidak menyebutkan kayak hakimi Satan, dia nggak ada. Makanya Tuhan merasa si Satan merasa kayak tenang aja, jangan, kayaknya Tuhan nggak curiga nih sama gua. Pikirnya. Tapi tetap dia merasa kayak tapi Tuhan tahu atau enggak sih sebenarnya di situ. Ngerti? Tuhan bermain drama juga di situ ya. Iya. Gitu. Kan Tuhan Maha Adil. Lo kasih ya gue kasih ya. Lanjut ya. Kembali lagi di keadaan di bumi. Pasukan Nebel sedang beristirahat atau recovery pasukan dan memulihkan tenaga dari perang sebelumnya melawan bangsa humanoid. Ayah Satan yang mulai tua seiring perjalanan waktu, semakin lama semakin khawatir dengan apa yang telah terjadi. Pada akhirnya dia mengirim surat kepada permaisurinya di kerajaan. Suratnya berisi seperti ini. Jika terjadi apa-apa denganku, tolong jagalah kerajaan. Jadi dia ngerasa dia tuh bakal meninggal. Dia banyak hal yang bisa terjadi dengan keadaannya dia, dengan kondisi ya ternyata di kondisi ini gue lupa gue lupa catat, gue lupa ngasih informasi ke editor bahwa ternyata ada peperangan kecil, ngerti kan? Kayak bangsa humanoid balas dendam, tapi pasukan skala kecil, ada pasukan goblin yang balas dendam juga gitu. Jadi kayak di pertengahan peperangan itu kayak banyaknya peperangan kecil-kecil. Bukan peperangan antara kerajaan sama kerajaan, tapi antara kerajaan sama pemberontakan. Pokoknya di situ. Pokoknya chaos lah. Nggak harus pas perang besar, tapi di lingkungan masyarakat pun mereka perang juga ya kayak. Gitu. Nah, kondisi di bumi sudah semakin kacau. Semua makhluk kini sudah tidak percaya dengan keberadaan Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas apa yang telah menimpa hidupnya akibat perang.
para nabi yang dikirim pada akhirnya dipenjarakan dan dibunuh karena para jin kini sudah tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Akibat luka dan duka mendalam dari peperangan. Mendekatin kan, relate sama keadaan sekarang kan ya. Mereka, para jin, sudah merasa bahwa Tuhan tidak adil dan tidak memihak pada mereka yang menjadi korban. Mereka merasa Tuhan tidak melindungi mereka dan orang yang disayangi mereka dikala kejadian perang terjadi. Di lain kondisi, saat itu Satan kembali ke dalam kerajaannya dengan menggunakan jimat teleportasi, menghampiri gurunya di dalam perpustakaan mewah nan besar miliknya. Jadi dia berteleportasi dari taman ke tempat gurunya. Di tempat gurunya. Nah, di tempat gurunya itu bisa dibilang perpustakaan semua ilmu lah, lengkap, perpustakaan besar. Terus dia menghampiri gurunya terus berkata, "Wahai guruku, adakah ilmu lain yang dapat kau ajarkan kepadaku?" Ucap Satan. Terus guru bilang gini, ia menengok dan melihat sosok Satan yang tiba-tiba hadir di belakangnya. Terus berucap, "Untuk apa kau kesini?" Dia memegang kerah, istilah kasar kayak ini bagian dari Satan lah ya. Terus, "Kau telah melewati batas, matilah kau dan terkutuklah kau." Jadi kayak dia kan tahu yang terjadi kan, yang tahu ya, jadi salah satu saksinya tuh ya gurunya juga gitu loh sebenarnya. Tapi nggak nggak si Satan ngerasa nggak pikir nggak tahu banyak, ternyata gurunya tahu banyak juga gitu. Terus Satan ngomong gini, "Tenang dulu, aku ingin menawarimu untuk menjadi penasehatku. Raja sudah semakin tua, Raja Nebel sudah semakin tua. Aku butuh penasehat." Dia butuh si gurunya ini untuk jadi penasehat. Guru berkomentar di saat ditawarin jadi penasehat Satan, "Kau adalah aib bagi bangsamu," katanya Satan. Terus pas diginiin dia mendorong gurunya dong. Terus berteriak, penjarakan dia dan masukkan semua buku yang ada di sini ke dalam peti-peti lalu berikan kepadaku." Jadi semua buku-buku itu dikumpulin dalam dikumpulin dalam peti gitu loh. Terus guru bilang gini, "Dasar kau pendosa, aku menyesal telah mengajarimu banyak hal." Satan langsung ngomong, "Perintahkan para naga untuk membakar rumahnya." Jadi kayak dibakar berdasarkan kayak suhu panas tadi. Jadi perpustakaan itu dihancurin sama dia. Perpustakaan ilmu pengetahuan tadi dihancurin semua. Dan bukunya diambil. Di situ. Di sini gue ngerasa kayak salah satu politik supaya sejarah Satan tuh nggak ada. Karena I see. dia lagi, gue rasa Satan lagi berpolitik untuk membersihkan namanya dia supaya namanya nggak ada dimanapun itu. Tapi sejarah tetap mengingat sebagian kecil, yaitu dengan simbol-simbol ada burung di setiap poneglyph atau gambar-gambar, ya gak sih? Ada sosok humanoid burung tapi kepala burung. Walaupun secara sejarah sudah dihancur, ilmu pengetahuan dihancurkan, tapi sejarah tetap menulis. Tapi mungkin dia ngotak-atik sejarah tersebut, gitu. Tapi tetap aja, yang namanya kebusukan pasti tetap, ya namanya kebenaran nggak bisa ditutup, pasti lambat laun orang pasti sadar. Poinnya di situ. Terus Satan merasa semua buku itu harus dimusnahkan agar seluruh kecerdasan dan catatan sejarah kini hanya berada di kepalanya sendiri. Dia membawa peti tersebut menuju gunung berapi dan melelehkannya di dalam magma gunung Merapi. Karena buku itu susah hancur karena dibuat berdasarkan kulit. Mungkin kulit kayu, mungkin kulit hewan, gue juga nggak tahu. Intinya kalau pakai suhu naga doang tadi nggak akan terlalu gimana, kayak masih ada bekasnya. Tapi kalau dilempar ke magma, mungkin di zaman tuh kayaknya ada kayak gunung magmanya. Jadi kayak di situ tuh bakal habis. Di situ. Dia pinter banget membuang bukti-bukti bekas barang bukti. Dia pinter banget. Ubah ya. Ya, tiba-tiba terdengar petir, angin kencang dan juga badai. Disitulah peringatan kedua dari Tuhan terjadi. Jadi pas
nabi-nabi di penjara pas dibunuh, terus perpustakaan dihancurin, ya tiba-tiba datang petir, badai. Ada badai ya saat itu datang. Peringatan kedua. Terus waktu berlalu, sambil menunggu proses pemulihan pasukannya, Satan berjumpa dengan sang panglima untuk melakukan rencana selanjutnya. Terus Panglima Nebel berkomentar, "Pangeran, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah sudah waktunya kita menaklukkan bangsa jin air?" Kata Panglima gitu. Satan jawab, Ya, sudah waktunya. Aku akan menikahi ratunya." Panglima Nebel, "Mengapa kau melakukan itu?" Terus Satan menjawab, "Para jin bangsa air sudah tahu bahwa kita menaklukkan dua bangsa secara berturut-turut. Dan lagi aku mendapat informasi bahwa terdapat ramalan di sana yang meramalkan akan ada anak yang lahir untuk menguasai kerajaan mereka. Sang ratu tidak akan menolak tawaran pernikahanku. Karena jika dia menolak, dia akan kalah dalam peperangan sesuai dengan ramalan mereka." Terus Panglima menjawab, "Baik, akan segera aku sampaikan kepada Ratu Jin Air." Benar saja, sang ratu tidak dapat berkutik di hadapan penawaran Panglima Perang Nebel. Dia Ratu Jin Air dengan terpaksa menerima lamaran tersebut. Kini sudah 3 kerajaan yang ditaklukkan oleh bangsa Nebel. Tinggal tersisa 1 kerajaan, yaitu bangsa Elf. Jadi bangsa jin air itu udah ditaklukin. Karena waktu itu kan gue pernah cerita bahwa, kalau lo masih inget nih, waktu Satan. Jadi ada peramalnya jin air yang mengatakan bakal ada seseorang yang akan menguasai dunia jin. Iya. Nah, yang pada akhirnya para bangsa jin air ini percaya banget dengan ramalan si orang itu. Yang akhirnya ya udahlah, kayaknya ramalan itu benar. Pada akhirnya mereka menyerahkan diri gitu, dengan cara kayak perkawinan diplomasi tadi. Jadi dia menikahi entah permaisuri, gue juga agak bingung permaisuri atau ratunya. Pokoknya seperti itu. Oke Kak, punya anak bakal? Belum tahu. Tapi yang jelas jin air ditaklukkan berdasarkan ya diplomasi pernikahan. Oke. Gitu. Berarti nggak ada perang lah di sana. Nggak ada perang. Oke. Sebenarnya walaupun semua masih berjalan dengan rencana Satan, di sini Satan sudah mulai khawatir dengan keadaan Taman Tuan yang semakin lama semakin banyak pasukan malaikat yang bersiap. Ia khawatir dan mempersiapkan beberapa rencana cadangan apabila nantinya terjadi hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Kayaknya dia punya feeling memang bakal ada penghakiman Tuhan nih ke bumi. Maka itu pasukan-pasukan itu dipersiapkan untuk penghakiman tersebut gitu. Pasukan-pasukan apa maksudnya Kak? Pasukan-pasukan malaikat disiapkan di Taman Tuhan, dan saat itu Satan melihat, kan dia kerja di situ, tapi nggak tahu apa rencananya. Oke. Gitu. Jadi dia udah ngambil planning ini. Kalau tiba-tiba ada penghakiman, dan dia harus mikir gimana caranya gue selamat nih. Ya dong, dia harus selamat. Ya dong. Iya. Pokoknya di situ. Setelah pemulihan pasukan gabungan bangsa Nebel usai, mereka lantas mempersiapkan perang terakhir menuju bangsa Elf. Pasukan Nebel merasa bahwa mereka tidak terkalahkan, lantas langsung menerjang bangsa Elf dengan cepat. Kerajaan Elf sendiri berlokasi di tengah-tengah hutan. Bangsa Nebel yang tidak mengetahui medan perang menyerang tanpa rencana, karena mereka merasa kayak pasokan persenjataan kaum Nebel ini kuat. Terus hutan seakan-akan disihir oleh para Elf untuk menghambat pasukan Nebel. Mereka bangsa Nebel dihancurkan oleh pohon-pohon jebakan dan senjata gas beracun yang dilemparkan ke pasukan Nebel, membuat pasukan Nebel kewalahan gitu. Jadi kayak dijebak di tengah hutan. Nah Kak, kalau Elf itu sendiri kekuatannya apa ya Kak? Dia tuh bisa, konsepnya sih nyihir. Dia bisa menyihir, tapi sihir positif ya. Sihir positif pada akhirnya tuh kayak contoh kayak dia tuh dia kayak menghidupkan pohon yang pada akhirnya tuh kayak menjebak si pasukan-pasukan Nebel supaya kayak terjebak, yang padahal tuh kayak ya udah dijebak, terus dilemparin sama bangsa El tuh kayak buah, tapi buah ini buah beracun. Ada gasnya, jadi kayak mabuk pada akhirnya kayak gitu. Kayak nah konsepnya nggak tahu, kayak kalau kita ngomong kayak kalau lu pernah nonton Naruto Hashirama tuh yang terakhir ya ada tuh di situ. Pasti yang suka Naruto pasti tahu tuh yang Hashirama yang pada akhirnya tuh ada bukan buah sih, entah tumbuhan beracun pada akhirnya kayak gitu. Jadi pas perangkap dijebak pakai racun gitu. Itu mirip The Lord of the Rings juga nggak sih? Kan ada yang pohon raksasa itu. Iya.
Itu juga. Mirip-mirip gitu ya? Ya, gue nggak tahu semirip apa, tapi kondisinya kayak Iya, gitu. iya, iya, Intinya kalau gue lihat pasukan F sebanding nih sama pasukan Satan, nggak bisa diremehin, gitu. Jadi kayak oposisi terkuatnya bangsa Nebel tuh ya Elf itu. Kan ada total ada 5 bangsa. Nebel, Humanoid, Goblin, ya. Humanoid, air, sama Elf. Nah, kalau Goblin kan, kalau Nebel kan pelakunya. Terus kalau Goblin udah dihancurin, Humanoid udah dihancurin, air udah dikalahin. Iya. Nah, tinggal Elf dong. Nah, Elf ini yang jadi musuh beratnya si bangsa Satan. Oh, sorry Kak. Kalau yang jin itu, ya jin air itu kekuatannya apa ya Kak? Nah, gue belum tahu. Belum nyari tahu ya. Belum tahu. Tapi pasti berhubungan dengan air sih, tapi gue nggak tahu. Gitu. Okay. Tapi tetap aja Satan pasti punya banyak rencana untuk mengalahkan air sih. Terus ya itu, jadi bisa dibilang dia bisa bangsa ini bisa nyihir di sisi positif yang pada akhirnya tuh kayak mengaktifkan tumbuhan dan hewan-hewan yang pada akhirnya tuh hewan-hewan itu nyerang naganya. Gitu ngerti? Hewan burung-burung tuh nyerangnya naga. Gitu. Jadi pada akhirnya kayak ya naga itu juga ada lawannya sebanding gitu. Iya. Nggak bisa sembarangan. Kan jadi gue ngerasa kayak waktu itu ada dia naga nyerang, tapi naga itu diserang sama burung, tapi nggak kalau nggak salah tuh di Lord of the Ring juga sama, diserang burung juga, tapi burungnya jumlahnya agak lebih kecil dari burung yang Lord of the Ring, tapi lebih banyak. Jadi naga itu, satu naga itu dikeroyok banyak burung, pokoknya di situ. Emang kalau gue pikir-pikir kok sama kayak Lord of the Ring ya. Gue juga bingung kok sama, gue pikir gitu loh. Pokoknya di situ. Jadi intinya dia kayak jadi kekuatan elf ini kayak dia bisa berkomunikasi dengan hewan gitu. Kayak bisa memerintah kayak secara hati gitu, kayak lu serang dia lah gitu. Nanti. Iya. Bahasa itu kayak bisa itu. Kayaknya dia berhubungan dengan alam gitu ya. Pokoknya di situ. Panglima Nebel dengan pasukan andalan naganya pun tidak dapat berkutik ketika para naganya diserang oleh burung-burung yang dipelihara oleh bangsa elf. Bangsa elf ini memiliki kelebihan untuk dapat berkomunikasi dengan para hewan, tadi udah ya. Perang ini berlangsung lama antara Nebel dan elf dan berkelanjutan dan terus-menerus memakan korban. Kedua belah pihak tidak ada yang unggul, tidak ada yang kalah. Perang ini berjalan dengan sengit. Oke. Selama perang, bangsa Nebel dan Elf terus berkecamuk di muka bumi. Tiada akhir. Satan tetap pulang pergi ke Taman Tuhan untuk bekerja. Selama di Taman Tuhan, Satan kian cemas dengan para pasukan langit yang kian bersiap dan terus-menerus bertambah banyak. Di samping itu, dikala dia sedang bekerja di dekat keberadaan Lucifer dan Gabriel yang sedang ngobrol, Gabriel seolah memberikan kode kepada Satan dalam obrolannya dengan Lucifer. Jadi kan balik lagi dia lagi bertugas di sekitar pos dan dia mendengar, dan Gabriel ini ngobrol sama Lucifer sebenarnya, tapi kayak ngasih kode ke Satan yang ngerti. Jadi kayak gue tuh ngobrol sama lo, tapi sebenarnya gue lagi mengkodekan si Satan, ngerti gak? Nah, kodenya dia di saat ngobrol sama si Lucifer tuh gini: setiap kejahatan akan mendapat balasan. Siapapun itu, ia akan tetap dapat penghakiman. Begitulah penggalan kalimat obrolan Gabriel kepada Lucifer. Nah, si Satan nangkep kode itu. Satan nangkep kode itu. Nah, di sini gue ngerasa kayak memang Gabriel emang tahu yang sebenarnya. Satan semakin yakin bahwa kedok dan tindakannya selama ini diketahui oleh Tuhan. Ia semakin merasa takut. Ia segera pergi dari lokasi tersebut menuju tempat di mana ia menyembunyikan jimat teleportasi dan kemudian mengambilnya. Sambil memegang benda itu, Satan yang ketakutan terus berpikir untuk menyelesaikan keadaan saat ini. Dia jadi pengen gimana cara menyelamatkan keadaan ini ya gitu. Akhirnya dia pulang. Terus dia mikir kayak bagaimana ya solusinya? Semua ini bukan salahku. Dia jadi kayak ngobrol sama diri sendiri. Bagaimana ya solusinya ya? Dia mikir. Terus semua ini bukan salahku katanya. Lagi pula ini semua terjadi karena keterbatasan dan kekurang adilan sistem Tuhan. Jadi dia masih nyalain Tuhan nih. Masih sempet nyalain Tuhan. I see. Kalau aku sampai dihukum, ini sudah jelas aku akan masuk neraka. Tapi dia tahu dia salah sebenarnya. Dikala ia berpikir keras, ia teringat kenangan masa kanak-kanaknya mengenai kisah pahlawan. Jadi simple.
Dia waktu dia kecil tuh kayak mikir tentang tentang kepahlawanan. Nah, poinnya seperti ini. Yang namanya pahlawan selalu dipuji, diagungkan, mendapat banyak hal dan tidak akan dihukum. Selama ini ayahku yang memutuskan untuk berperang. Jadi dia tuh pengen jadi pahlawan, dan kalau dipikir-pikir kan yang memutuskan perang kan bokap gua nih, bukan gua yang memutuskan. Baiklah, akan kuminta ayahku untuk berhenti berperang dan akan kuhentikan perang ini. Begitulah isi pikiran Satan yang mulai buyar karena ketakutan. Jadi dia takut, dia cari selamat, terus dia tetap nyalain Tuhan. Terus dia mikir kalau gue jadi pahlawan gue selamat nih, gue nggak akan dihakimi, malah gue akan dibilang pahlawan. Masih kanak-kanak juga kan. Lanjut ya. Lantas Satan berteleportasi menuju kamp perang ayahnya untuk menahan ayahnya agar menghentikan semua peperangan ini dan menarik mundur pasukan. Mau jadi pahlawan. Terus dia nyamperin bokapnya, terus komentar gini, ayah, sebaiknya kita hentikan semua ini. Lebih baik kita mengalah dan menarik mundur pasukan ayah. Semua ini sudah semakin parah. Dia ngomong sebijak ke bokapnya. Raja Nebel, tidak bisa nak. Banyak prajurit yang mati di medan perang. Apa yang harus kukatakan pada keluarga mereka? Kita harus membalaskan dendam mereka. Terus Satan, tapi ayah, Raja Nebel komentar, lalu kalau kita mundur, aku yakin pasukan elf akan balas dendam dan menyerang balik kerajaan kita. Aku tidak ingin istriku dan keluargaku di kerajaan terkena dampaknya. Jadi udah nggak bisa mundur dong. Ya dong, wajar dong. Nggak, ya bener, bokapnya bener. Di saat dia mundur pasti elf menyerang dia. Nggak mungkin ya. Malah semakin kalah lah. Iya, Semuanya kan? semakin banyak korban lah ya. Iya. Di situasi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Terus dengan bangganya Setan kayak jangan kayak gitu, kita. Tokoh yang tersedih di sini siapa tau nggak? Bokapnya. Iya. Bener. Coba lu pikir-pikir. Maju salah, mundur salah, daripada keluarga kerjaan gue masalah, ya gue harus habis-habisan di sini. Iya, benar. Di kondisi itu emang dia harus menang sih. Iya kan? Gak mungkin bangsa gak balik nyerang. Pasti gak nyerang. Dia tahu di situ. Lanjut ya. Epic sih, guys. Gak tau lah, gue gak ngerti. Coba gue harap kalian berpikir secara kritis lah semuanya ya. Gue udah gak bisa komentar apa-apa. Jujur di momen-momen ini sebenarnya gue udah capek banget. Pas penelitian, capek banget. Udah kayak kesendat-sendat. Gue makan dulu, gue nyemil dulu. Jujur aja yang membuat gue gendut sih di series ini sih. Kalau gue boleh jujur ya, gitu. Maksudnya kayak gue, kayak gue nambah banget. Kayak capek kan. Gue ngopi, dopi, makan, nyemil gitu. Pada akhirnya kayak gue lanjut lagi. Tapi tetap capek itu emang nggak bisa dibohongi gitu. Kayak kita capek gitu. Iya. Satan mulai panik karena ayahnya menolak. Panik dia nggak jadi pahlawan dong, dia akan dihakimi pada akhirnya. Dia ngerasa kan dia tahu, dia Tuhan tahu, ya kan? Dia panik. Terus ia semakin takut masuk neraka atas perbuatannya. Dia melirik ke arah buah yang ditusuk oleh pisau. Ya, dia melirik ke arah buah yang ditusuk oleh pisau. Kemudian mengambil pisau tersebut dan menusuk berkali-kali ayahnya. Ketika sedang duduk kelelahan membelakangi Satan. Ketika Satan menusuk-nusuk ayahnya membalik badan dan menatap Satan sebelum kematiannya. Di dalam benaknya, ya Tuhan, aku menyesal telah memanjakanmu. Aku telah dimabuk oleh rasa cinta kepada anakku sendiri. Hingga kini ia berada di jalan yang salah. Masih lu di cuk, tapi lu liatin bokap lu, lu liat anak lu yang bingung. Penyesalan yang nggak bisa terobatin. Iya sih. Karena waktu nggak bisa diulang. Udah nggak bisa apa-apa lagi sih. Iya sih. Karena Tuhan mencintai sesuatu. Kalau di kondisi kayak gini ya kak. Kita mau ngebahas ini di akhir aja kali ya. Ya udah, intinya kayak gitu lah ya. Lanjut lah ya. Iya. Panglima Nebel masuk ke dalam kamp raja. Bertepatan saat kejadian terjadi, Satan lantas menatap panglima tersebut. Jadi panglima masuk kan. Terus Satan ngomong, kabarkan ada musuh menyusup dan membunuh sang raja. Panglima Nebel, baik. Satan lalu jadi kayak Satan tuh ngomong ke Panglima ya? Satan ada penyusup bilang. Terus dia langsung
Satan lalu berteleportasi keluar camp dan sang panglima teriak, sang raja dibunuh musuh yang menyusup. Nah, gue lanjutin dulu ya. Ya. Jadi dia berteriak ke pasukan, sang raja dibunuh musuh yang menyusup ke semua pasukan itu. Satan lalu berlari, jadi dia Satan kan berteleportasi keluar dari camp, ya kan? Keluar dari camp, terus pas sang raja dibunuh musuh yang menyusup, tiba-tiba sosok dia pura-pura baru datang. Satan lalu berlari menuju camp. Jadi dia pura-pura baru datang gitu. Dan tidak dia seolah datang dan seolah-olah tidak tahu apa-apa dan berakting kaget dan sedih. Kemudian dia menangis di hadapan para prajurit lain seolah ayahnya menjadi korban musuh yang menyusup. Speechless gue. Dengan tubuh ayahnya yang kini tidak bernyawa, dia menarik mundur pasukan dan mengaku kalah kepada bangsa Elf. Dia Satan pulang menuju ke kerajaannya dan mengabari ibunya bahwa ayahnya telah dibunuh oleh musuh. Ibunya menangis histeris dan bersedih atas kejadian ini. Dia hanya dapat menangis sekeras yang ia bisa atas apa yang telah suami alami. Namun tidak lama setelah tangisannya usai dan setelah ia merapikan jasad suaminya, ibunya Satan menghampiri Satan di ruangannya. Ibu Satan, ini semua ulah kamu kan? Jadi kayak dalam nangis tuh kayak ini ulah lu kan? Gitu. Apa maksud ibu? Kata Satan. Kau telah membunuh ayahmu kan? Kata ibunya kan. Satan, bagaimana ibu bisa berpikir begitu? Ayahmu sosok yang kuat dan waspada. Ya namanya istri kan, tahu lah lakinya gitu kan. Terus ibunya bilang gini, ayahmu sosok yang kuat dan waspada. Dia tidak mungkin bisa ditikam oleh musuh yang menyusup, gitu kan. Satan semakin panik dan takut secara berlebihan. Dia dengan cepat menusuk ibunya dan membuat kerajaan gempar. Semua jin di sana takut terhadap Satan. Tidak ada yang berani berkomentar atas kejadian itu. Jadi semuanya tahu Satan yang bunuh ibunya? Iya. Satan mengangkat kedua jasad orang tuanya ke atas piramid dan mengatakan kepada seluruh rakyatnya, aku harus membunuh ibuku. Dia mengatakan kepadaku akan melanjutkan peperangan atau balas dendam, dan kita semua akan selalu menjadi korban dalam sebuah peperangan kan. Lihatlah para penduduk, mengapa Tuhan menciptakan mereka. Jadi kayak sambil kayak gini ke mayat ke orang tuanya, dia ngomong kayak gini, lihatlah para penduduk, mengapa Tuhan menciptakan mereka gitu. Menciptakan mereka berdua adalah pendosa, berulah di muka bumi, mencoreng status Nebel yang spiritualis. Terdapat impresi dalam vision buku astral bahwa ibunya meneteskan air mata walau jasadnya sudah tak lagi bernyawa. Kayak sting gitu. Sang panglima yang melihat kejadian ini bingung dengan skenario Satan yang semakin tidak terarah. Sang panglima ingin sekali membunuh Satan, tapi ia tahu bahwa apabila ia melakukan itu, semua prajurit Nebel akan membunuhnya karena dicap pengkhianat. Dalam kejadian itu, tiba-tiba sinar menyinari kedua jasad ayah dan ibunya. Terdengar suara. Jadi kayak di saat di atas piramid itu, kan ada jasad orang tuanya, tiba-tiba ada cahaya yang menyinari kedua orang tuanya itu. Terus nggak tahu ada suara yang ngomong kayak gini, ketahuilah aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Setelah kejadian itu, Satan bekerja seperti tidak terjadi apa-apa di taman Tuhan. Ia kerap kali mencari simpati malaikat lain atas keadaan bangsanya. Dia membuat kondisi di mana keluarga dan kerajaan dia sudah rusak dan dia menjadi korbannya. Jadi kayak menjual kesedihan ke malaikat-malaikat lain. Benar saja, tidak lama setelah itu para prajurit malaikat turun menghantam bumi. Para malaikat raksasa meretakkan bumi dan pijakannya dan membuat bencana alam. Prajurit malaikat menghabisi jin-jin yang ada di bumi, dibantu dengan bencana besar yang terjadi pada saat itu. The end. Gue kasihan orang tuanya sih, sumpah. Coba kita pikir kalau kita bisa jadi orang tuanya dia, gue ngebesarin anak apa sih? Gue sayang, gue manja, gue kasih apa yang lu mau, gue banggain lu. Jadi bahkan monster ya? ini pelajaran banget ya. Benar. Kasih tau kalau anak lu salah, jangan lu benerin.
Jangan lu bela di saat dia salah. Produk gagal orang tuh di sini. Ini pelajaran nih, pelajar kemana-mana. Yes. Kak, kalau di sini kan kita lihat kayak ada 3 karakter utama ya, bokapnya, nyokap, empat ya, bokap, nyokap, panglima, Satan gitu. Nah di sini bokapnya tuh kayaknya aku nggak tahu ya kondisinya. Dia kan dimanipulasi kan. Kalau dari sisi kebenaran gitu ya, bokapnya tuh salah nggak sih? Atau dia di posisi yang salah atau yang benar? Kan ini kayak paradoks gitu kan. Di satu sisi dia emang dibohongin, di satu sisi dia... Iya, dia salah karena balik lagi. Dia bilang sendiri kan, dia nyesal terlalu mencintai anaknya sampai lupa nilai-nilai ketuhanan. Boleh mencintai tapi dia sudah melupakan nilai ketuhanan. Jadi dia lebih memilih cintanya ke anak ketimbang memilih cintanya ke Tuhan. Dan dia menyesal itu. Kebayang gak sih? Pas dibunuh, ceret. Lu liatin muka anak lu, yang lu gedein, yang lu kasih makan, yang lu manja, yang lu sayang. Ini otaknya Satan tuh apa ya kak? Gak tahu gua, sumpah. Gak tahu. Makanya dihakiminya luar biasa kan? Sampai kita tuh benar-benar kayak menghakimi Satan tuh kayak luar biasa. Sampai Tuhan kayak melaknat dia banget. Terlaknat banget gitu. Wajar. Makanya nggak mungkin kan modal sombong doang dia dihujat Tuhan. Iya benar. Make sense sih. Make sense sih. Coba kalian pikir lah, gitu. Nggak mungkin gak ada semua dilaknat sampai segitunya. Sampai diperangi, sampai dimusuhi, sampai gimana. Pantes kakak benci banget sama dia juga. Jadi semakin make sense sih kenapa dia sejahat itu ya. Dan sampai sekarang dia nggak sadar dia salah. Gue rasa enggak. Dan sekarang dia, kalau gue rasa ya, kalau gue baca polanya sekarang, gue rasa dia juga mau cari istilah kasar, dia mau cari selamat dan dia menghambat penghakiman Tuhan itu, dan dia memutarbalikkan yang harusnya dia gimana cara gue nggak dihakimin oleh manusia nih, yaitu dengan cara ya bikin kerusakan di manusia itu sendiri atau membuat pola yang sama, mungkin juga pola ini mungkin juga dibuat sama dia, iya nggak sih? Iya. Termasuk kayak mengotak-atik kitab suci. Kitanya juga, dia tuh salah satu politik yang pada akhirnya gue tahu di era Divine Edition itu, dia mengotak-atik kitab suci itu dan mengotak-atik sejarah yang pada akhirnya dia tidak tercantum di sejarah. Tapi jejak sejarah tetap ada, yaitu adalah simbol-simbol burung yang kan ada kan beberapa dewa-dewa yang kepala burung. Iya. Dia nggak bisa. Tetap aja, segimanapun dia membuang eksistensinya dia, mungkin secara sejarah nilai moral dia mungkin ketutupi, tapi secara eksistensinya dia ya pasti tetap orang akan tahu dia. Ya balik aja kita suci aja tahu dia gitu kan, kita suci gitu kan, tahu tentang dia walaupun dia sudah menghapus sejarah. Iya benar. Iya nggak sih? Nama dia tercantum sangat jelas di mana-mana di kitab suci kan. Iya. Tapi nggak dengan sejarah nggak ada, hanya mitologi, sesuatu nggak nyata. Iya kan? Hebat kan dia menghapus keberadaan sejarahnya sendiri, membakar ilmu pengetahuan segala macam dan mengubah sejarah. Ya baik lagi dia nggak pemenang. Yang menang kan yang mengubah punya sejarah kan? Iya. Luar biasa. Kita terdiam ya. Gua rasa para The Guardian juga speechless sih. Mind blowing sih. Jujur ini juga sebenarnya masih kurang lengkap di ending karena gue udah capek banget. Ini kurang lengkap ya? Gue rasa kurang lengkap. Karena masih banyak sebenarnya, tapi karena gue udah capek banget. Kembali lagi gue inget gue manusia kan. Gue capek. Gue selesai itu jam 6 subuh. Jam 6 subuh lah. Tidur gue jam 7 pagi. Udah tiap hari udah bisa. Ini juga udah keren banget sih. Ya pokoknya anggap ini pelajaran hidup. Dah, nggak lebih dari itu. Pokoknya ingat, kita jangan sampai jadi Satan. Gitu. Ambisi yang negatif, dan melihat perbedaan daripada saling melengkapinya.
Semua berawal dari mindset. Iya sih. Kalau misalnya ini Kak, sejarah berulang ya. Kejadian-kejadian udah banyak yang sama gitu kan. Kalau di kondisi yang sekarang, posisi Satan tuh siapa Kak? Berarti kan dia orang di balik layar kan? Kakak tahu nggak kira-kira siapa orang-orang? Gue kemarin si Satan itu? sempet ngobrol sama Aldo kan, salah satu editor kita juga kan. Gue ngomong sama dia kayak gue curiga ya Jeff Bezos atau Elon Musk nih sebagai gitu, sebagai satannya. Sebagai Satan. Tapi dia ngomong statement dia bagus. Dia bilang kayak gini kayak, dia nggak mungkin, dia kan hanya bayangan, nggak mungkin dia menonjolkan dirinya. Iya. Pasti dia nge-hide. Iya. Sama polanya kan, sama kayak polanya. cerita Satan ini. Iya. Berarti ada tokoh utama dong dan semua ini. Iya. Iya dong. Nah, kita nggak tahu siapa. Inilah tugas para The Guardian. Inilah tugas para The Guardian. Untuk silakan meneliti masing-masing. Di komen kali ya, Di kalau pada komen. tahu ya. Kalau kalian ada informasi, tolong bagikan ke kita tim SGN gitu. Kalian boleh informasiin tentang konspirasi. Siapa tahu ya di konspirasi itu ada yang benarnya gitu. Gitu sih. Iya, kita kan gak ada yang tahu kenapa kakak bisa baca kitab astral ini kan? Ya kan pasti kan ada sesuatu yang besar. Gitu. Enggak, gue ngingetin gitu aja sih. Karena kalau jujur ya, polanya hampir sama sih. Udah hampir sama semua sih. Udah begitu lah, pusing juga sih. Nyati gue. Pasti yang di rumah tuh kadang-kadang gak ngerti, apalagi gue gue juga gak ngerti. Jujur gue gak ngerti. Kalau lo tanya, lo ngerti gak? Kagak. Gue cuma modal simple, modal baca gitu. Jadi kalau lo tanya tahu banget keadaan di sana, nggak tahu, karena gue modal baca juga. Nggak lengkap. Kak, kan Lucifer tuh sering bilang kalau dia itu sudah membantai klannya sendiri. Di part perang jin tadi kayaknya nggak ada bagian si Lucifer ngebantai klannya sendiri deh. Itu gimana tuh Kak? Pembantaian nanti gimana kalau kita bikin episode lain lagi aja. Oh. Udah capek banget. Berarti ini emang ada khusus juga ya? Nggak tahu ya. Lihat The Guardian, kalau emang nanti kalian memang ingin kita bikin, kalau enggak ya udah. Jujur agak capek sih sebenarnya. Gitu. Iya. Nanti paling The Guardian komen aja kalau kalian mau lanjut apa enggak. Emang kita juga ada rencana sih untuk bikin next chapter, tapi ya mungkin butuh istirahat dulu ya Kak ya. Iya, tapi yang penting gue harap semangat para The Guardian tetap. Gue nggak tahu, gue kayak gue capek atau enggak. Itu kan lukisan nih. Ini kan gambar nih. Ini lukisan asli depan gue tuh. Gue merasa kayak kaki madu tuh goyang-goyang, atau gue lagi capek kali ya. Kayak serius, bukan goyang-goyang gitu, kayak gerak ke sini, ntar lagi gerak ke situ gitu. Kayak gue capek udah, mungkin gue capek kali. Kakinya dia nih di lukisan itu. Dari kayak, tadi? Enggak ya, beberapa kali. Entah mungkin gue capek kan. Tapi maksud gue kayak, masa kaki dia doang? Kaki dia enggak. Kalau gue capek kan semuanya. Ya kaki dia doang. Udah. Why? Enggak tahu. Mungkin gue capek. Udah positive thinking aja. Positive Kayak thinking, kemarin, positive. kayak lampu kemarin aja kita positive thinking. Padahal enggak juga sih. Positive thinking aja bahwa Satan pelakunya udah. Udah lah guys. Pokoknya ya itu, kalian semangat aja lah. Gue harap semangat para The Guardian selalu gitu, selalu membara gitu aja sih. Kak, sebenarnya aku masih banyak pertanyaan sih, kayak misalnya kondisi bokapnya kan sebenarnya jadi korban dimanipulasi ya, dimana mungkin di kehidupan sekarang kita itu juga banyak orang-orang yang mau memanipulasi kita. Kakak ada nggak sih tips-tips apa yang harus kita lakukan kalau kondisi kita sama kayak Raja? Iya, balik lagi sih, kan balik ke nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Tuhan itu sebenarnya selalu mengajarkan kita dalam konteks kebaikan di kitab suci. Ya kitanya aja sadar diri aja sih sebenarnya. Di saat sesuatu sudah bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya udah jangan dilakuin. Jadi kayak maka itu disebutkan kitab suci itu adalah pedoman hidup dan harus dibaca, bukan dipajang.
Please kita baca gitu poinnya. Ya yang buat bagi yang nggak bisa ngerti artinya ya cari arti yang bisa lo ngertiin gitu. Poinnya gitu, sesimpel itu aja. Atau mungkin pas di kondisi dia tahu lagi dimanipulasi, ya udah sesimpel lawan aja, stop gitu, stop kondisi dia perang gitu kan, raja itu. Menurut kakak gimana? Ada dua hal nih, lo kan satu tadi kan gue bilang ya pedoman lo nilai ketuhanan yang ada di kitab suci. Satu. Kedua, ini kita ngomong sebagai pemimpin nih. Di saat sesuatu sudah tidak benar, lo harus ngambil keputusan dengan tegas. Gitu. Kalau ini nggak benar, udah nggak benar, udah. Gitu. Poinnya di situ. Kak, jangan sampai kerajaan atau jabatan lu sebagai yang banyak sekarang kan pejabat-pejabat kan yang gitu ya. Ya gitu ya. Yang korupsi berjamaah yang apa ya udah jangan gitu. Terus Kak, kan tadi kayak setiap Tuhan murka itu ada bencana alam gitu ya. Ada nggak sih korelasinya sama bencana alam sampai sekarang juga? Apakah itu adalah salah satu bentuk Tuhan untuk ngasih tahu manusia gitu? Gue nggak berani komen soal itu. Nggak berani komen karena konteksnya gue cuman membaca kitab astral. Kata pasal begitu gue sampai segitu. Jadi kayak kalau lo tanya sama dong kayak keadaan, nggak bisa juga, nggak berani komentar. Nggak berani mengambil kesimpulan ya? Iya, nggak berani. Karena yang maha tahu kan cuma Tuhan. Gitu loh. Maha tahu cuma Tuhan, nggak berani komen. Terus Kak, pada tahu nggak sih kalau si Satan itu punya benda pusaka mata itu? Siapa? Siapapun, semua di kondisi itu ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oh. Nggak ada yang tahu. Kan benda itu emang berbahaya, makanya disembunyiin kan sama dia. Dan dia bakal bisa menyusup ke rapat agung Tuhan. Tapi Tuhan pura-pura nggak tahu, padahal Tuhan tahu banget. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh lebih pintar daripada kita emang segalanya lah. Menghakiminya pun benar-benar menghakimi gitu kayak wah itu mah udah kayak sakit lahir batin tuh kalau jadi Satan. Jujur aja kalau gue jadi maksudnya kalau kita jadi Satan sakit lahir batin tuh kayak nggak tahu lah gue sebanding lah dengan dosanya luar biasa kan. Iya. Ngancurin keluarganya, ngancurin kerajaan dia bayangin ya, ngancurin keluarganya, ngancurin kerajaannya, ngancurin rasnya dia, ngancurin bangsa jin berturut-turut kali ya. Kalau pikir-pikir gitu ya kan, ngancurin orang keluarganya, ngancurin kerajaannya, ngancurin rasnya dia, ngancurin bangsa jin. Wajar lah penghakimannya kan. Dan ternyata ini mind blowing sih Kak. Kayak kutipan Tuhan yang pertama kali menciptakan Adam itu ternyata relevansinya sama yang sekarang ya. Jadi kita kayak balik mundur lagi. Iya. Awalnya itu ternyata. Nah di situ awalnya gue nggak tahu. Kaget banget sih. Gue nggak tahu sama sekali gue atau Iya. Cuman kayak ada kutipan yang gue sampaikan di kutipan itu. Ternyata kutipannya ngarahnya ke sini rupanya. Jadi kayak seru banget. Nggak masuk akal gue. Iya. Gitu loh. Nggak masuk akal gue. Di luar ada pikiran gue kayak semua terjadi gitu aja. Makanya gue waktu kemarin tuh kayak neliti sama tim kayak speechless kayak nggak bisa komen. Speechless sih. Ini katanya tapi gue speechless banget. Gue rasa jujur aja, gue rasa banyak, tapi gue banyak nggak balik lagi keterbatasan gue baca. Tapi ini udah epic sih. Kalau kakak sendiri part yang paling kakak suka yang mana? Atau yang paling kakak inget lah dari sebenarnya yang paling momen tragisnya bokapnya sih. Ya di awal kayak disayang anaknya, terus kayak dicuci otak bapaknya gitu kan, dia masih nurut, dia ikutin gitu, sayang anak gitu, diikutin misi Satan ini gitu kan, ngebelain banget kan ya. Ikut perang segala macem, terus ujungnya kayak terus juga momen yang Raja Elf lagi
Raja Goblin dibunuh kan juga, padahal dia sayang, maksudnya dia respect sama Satan, dia kagum sama Satan, bahkan mau nikahin anaknya kan, Iya. dia juga dibunuh gitu. Ya, makanya dia kayak baik-baik gak sih pas lo sebelum dipenggal Iya, kayak iya. dipenggal kayak sorry dihabisin gitu, kayak lo ngelihat wajah Satan kayak lu dulu care gue sama lu gitu, Iya, gue iya. care lu, gue kayak wah kayak bangga gitu walaupun lu bukan anak gue, kayak bahkan gue bersedia lo nikahin salah satu anak gue gitu, saking gitu kayak boom. Pesan moralnya juga jangan baik sama orang yang nggak baik juga ya, rugi ya kayak. Balik kita kan nggak tahu satu Iya kayak sih. gitu bisa dibilang, jadi kayak Iya, ambil percuma pelajaran juga, positif, jadi kayak balik lagi buat gue ya, perlindungan terbaik ada perlindungan Tuhan sih. Iya sih, iya Itu yang ya terbaik. udahlah ya. Makanya kayak lo mau ngotak-ngatik apa juga balikin, makanya gue selalu kayak apa-apa itu gue berbeda kayak ya gue selalu ke Tuhan gitu. Kalau gue salah atau bener ya biasanya Serahin Tuhan aja. selalu ngasih tahu gue gitu berdasarkan apa pertanda atau kejadian-kejadian. Kadang-kadang Tuhan tuh ngasih tahu kita berdasarkan kejadian, kitanya kadang kita aja kadang-kadang nggak peka. Iya. Nggak peka, kadang-kadang kita mikir kayak masa iya sih, masih mempertanyakan. Kadang-kadang balik lagi belajar untuk peka di saat Tuhan bicara berdasarkan kejadian. Banyak manusia yang nggak peka. Iya Gitu. sih. Belajar buat deket sama Tuhan berdasarkan memahami ya kejadian-kejadian. Iya, Gitu sih. iya. Mungkin itu adalah teguran ya. Teguran-teguran atau dikasih tahu atau tanda-tanda ya. Jadi gimana Kak? Ini kan akhir Divine Series kita nih di chapter 1 ya. Nextnya kita bakal ngebahas Divine Series apa nih? Yang kedua. Ada beberapa kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu tentang The Sulaiman. Satu lagi tentang turunnya turunnya di saat Satan, Father, Mother, Lucifer turun ke bumi. Ya, antara itu kita belum tahu. Gua rasa epicnya tuh di saat Lucifer Satan turun sih. Karena disitulah akan ada perang berikutnya lagi. Akan ada perang lagi. Gitu loh. Ngebahas tentang itu akan mengarah ke mitologi Yunani, ke Anunnaki, ke baik kemana-mana nanti. Kemana-mana. Menarik. Itu ribet juga sih itu. Aduh, menelitinya. Guys, buat kalian sejarawan, baik kalian siapa arkeologi arkeolog atau lah, apapun yang boleh gabung deh sama kita Iya, gitu. iya. Kita neliti bareng gitu. Email ke SGN ya. Iya, tapi kalau jujur sih gue butuh yang berpengalaman sih gitu loh. Biar mempercepat penelitian dan lebih berbobot aja gitu loh. Iya. Boleh deh gitu. Itu sih. Atau mau yang bantu yang lainnya juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian ngerasa bisa nge-support Iya, kita dari support kita. hal yang lain gitu. Dan mungkin kita mau infoin kayak bakal di bulan depan mungkin kita bakal sering live juga ya. Iya, Live yang misalnya kayak The Guardians pingin nanyain soal kisah Divine Series ini atau kita diskusi dan yang lain-lain tuh kita Boleh. bakal sering live ya. Boleh. Nanti kita discuss nanti setelah di versi terakhirnya. Ditunggu aja. Ditunggu guys. Oke. Semoga The Guardians excited sama next chapter. Setuju. Oke. Jadi ini adalah last episode dari Divine Series chapter 1. Mohon maaf jika kita banyak kurang, banyak salah-salahnya lah, salah kata atau ya dengan situasi yang mungkin belum maksimal gitu ya. Banyaknya kekurangan dari Iya, pihak iya. MSGN lah. Jadi kita mohon maaf lah pokoknya Mohon maaf. gitu. Dan satu lagi gue juga tegasin, gue bukan pemuka agama ya. Gue mohon, gue bukan pemuka agama, gue hanya peneliti. Jadi labelin gue peneliti ya. Gue please banget, gue takut dicap pemuka agama, gue takut gitu. Gue masih banyak dosanya soalnya. Gue bukan orang baik. Jadi gue hanya peneliti aja. Oke? Dari gue oke sih. Sip. Nah, ini kan penghujung episode di Divine Series ya. Sebelum masuk ke yang Divine Series kedua. Janji di awal Kak Adam bakal yel-yel The Guardian. Saya Kak, coba Kak.
Emang ada ya? Ada. Kok janji sepihak gitu nih? Gue merasa saya tak janji ya. Tapi boleh para The Guardian kalau punya yel-yel bagus, boleh kirim ke email kita. Videonya Videoin, nanti di-share. kadang bakal remake. Dan videonya. gue harap kalian tetap menggunakan profile The Guardian. The Guardian. Oke, itu jadi semangat gue. Gue kadang scroll, ada komen, ada di noise, ada dimanapun itu. Thank you banget, keren banget. Oke, kalau kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak The Guardians udah dukung kita. Bye, thank you.